Kita sebenarnya di Blitar. Di Blitar itu ada burung maskotnya. Mumpung di Blitar kita bahas burung maskot. Burung maskotnya burung kutilang gunung. Setelah saya telusurin ternyata kutilang gunung itu cucak gunung ya, cucak wilis kalau di sini menyebutnya, atau rengganis kalau orang-orang pasar menyebutnya di sini. Kenapa di Blitar itu kok cucak wilis ya burung maskotnya? Padahal di sini di Kabupaten Blitar itu ya sedikit gitu. Populasi burung cucak wilis itu sedikit dan tidak mewakili satu populasi tertentu gitu. Di sini dekat dengan Gunung Wilis. Gunung Wilis itu kan Kediri punya. Gunung Pulau itu juga Kediri punya. Terus kenapa maskotnya dari cucak wilis gitu? Apa ya? Kira-kira apa ya? Kabupaten Blitar itu luas ya, dari area Gunung Pulau sampai ke selatan, laut selatan. Sebenarnya kalau bisa dipilih lagi apa? Buat teman-teman yang di Blitar nih, mungkin yang bisa dipilih lagi apa nih? Maskot yang cocok nih? Masukkan aja. Siapa tahu nanti bisa direvisi ya. Karena kalau cucak gunung itu atau cucak wilis itu nggak mau merepresentasikan Blitar secara keseluruhan kabupaten ya. Wih, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi sambil menghangatkan diri, pantau burung-burung itu ya. Di sini berkicau banyak banget di belakang rumah. Ini cipo, yang burung-burung yang suaranya bagus-bagus. Riuh ya di sini ya. Ini sambil ngopi, jangan lupa sambil ngopi kita. Kopi pahit asli ya. Nah, di kampung itu nggak ada campuran-campuran. Jadi kita sambil sharing-sharing aja di sini. Ini kalau di kampung itu enak, waktunya tuh berjalan terasa sedikit agak melambat ya. Time freeze. Jadi inilah modal batok kelapa udah sambil ngopi. Ini kita membahas, kita sebenarnya di Blitar. Di Blitar itu ada burung maskotnya. Mumpung di Blitar kita bahas burung maskot. Burung maskotnya burung kutilang gunung. Kutilang gunung itu apa sih? Setelah saya telusurin ternyata kutilang gunung itu cucak gunung ya. Cucak gunung itu cucak wilis kalau di sini menyebutnya. Cucak wilis atau rengganis kalau orang-orang pasar menyebutnya di sini. Kenapa di Blitar itu kok kok cucak wilis ya maskot burung maskotnya? Padahal di sini di Kabupaten Blitar itu ya sedikit gitu. Populasi burung cucak wilis itu sedikit dan tidak mewakili satu populasi tertentu gitu. Makanya heran aja kenapa cucak wilis. Jangan di sini cucak wilis, mungkin di sini dekat dengan Gunung Wilis. Gunung Wilis itu kan Kediri punya. Terus di sini paling yang ada itu adanya di Gunung Kelut ya. Gunung Kelut itu juga Kediri punya. Masuknya ke wilayah Kediri juga. Terus kenapa maskotnya dari cucak wilis gitu? Setidaknya kalau di kota Blitar itu maskotnya udah benar ada burung kuntul. Burung kuntul kerbau ya. Karena memang di kotanya itu banyak banget burung kuntulnya. Di alun-alunnya itu, di pohon beringinnya itu kan banyak burung kuntul. Dan make sense lah, masuk akal lah kalau dijadikan burung maskot. Nah, nggak tahu nih alasan apa dari Pemda ya, pemerintah daerah Kabupaten Blitar itu menetapkan maskot untuk Blitar itu burung kutilang gunung. Apa ya? Kira-kira apa ya? Nggak tahu saya juga. Nggak paham, makanya saya juga tadi ini ke teman-teman buat sharing-sharing aja. Buat sharing-sharing, kenapa sih bisa menggunakan burung cucak gunung itu sebagai maskot di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar itu luas ya, dari area Gunung Pulau sampai ke selatan, laut selatan. Jadi sebenarnya kalau bisa dipilih lagi apa? Buat teman-teman yang di Blitar nih, mungkin yang bisa dipilih lagi apa nih maskot yang cocok nih? Fauna ya, fauna boleh, flora boleh. Jadi nanti buat masukan aja. Siapa tahu nanti bisa direvisi ya. Karena kalau cucak gunung itu atau cucak wilis itu nggak mau merepresentasikan Blitar secara keseluruhan kabupaten ya. Kabupaten Blitar secara keseluruhan gitu. Mungkin apa yang banyak diternak mungkin ya bisa jadi seperti itu. Jadi nggak harus satwa endemik juga sih. Sambil ngamatin burung-burungnya nggak muncul-muncul sih, maksudnya nanti
kita ke sono sambil ngopi-ngopi aja, ngopi-ngopi cantik di sini nih kita nih ya. Enaknya kalau di sini ini memang belakang rumah, terus kebunnya luas ya, kita liarkan aja biar buat burung-burung, biar rumah buat burung-burung liar. Kita cukup nongkrong di sini, pantau sambil ngopi, buka kamera, oke, pakai tripod, udah tinggal sambil ngopi-ngopi, update status. Ya memang gitulah sekarang hidup ya. Mumpung pulang di sini, kita refreshing aja, refreshing, nggak usah bikin pusing. Kuat dilakoni nggak kuat tinggal ngopi, begitu kan. Itulah, itu buat di Blitar ya, di Blitar kita bahas-bahas tentang seputar kota Blitar biar jadi masukan buat teman-teman juga di Blitar juga. Dan kita lebih inilah ya, lebih bisa sharing-sharing. Mungkin kalau teman-teman mau kesini silahkan, mau ngopi-ngopi bareng di sini silahkan. Oh malah panas apinya kesini, waduh. Tuh apinya ngikut-ngikut ke sini, waduh kebakar lama-lama. Oh apinya parah, kesono malahan. Sambil ngopi. Jadi gini ya teman-teman ya, inilah kegiatannya kalau menghabiskan waktu di kampung sambil ngopi. Seruput dulu di depan kopi loh, biar lebih hot lagi. Ini kopi pahit teman-teman, kurangin yang manis-manis biar gula darahnya stabil. Ya, lebih baik kita menjaga lah, lebih baik kita mengantisipasi daripada mengobati. Jadi masih tentang burung cucak wilis tadi ya. Kenapa burung cucak wilis jadi burung maskot di Kabupaten Blitar? Padahal itu Kabupaten Blitar itu luas ya. Apakah itu merepresentasikan kalangan tertentu atau gimana? Kita juga kurang paham. Jadi mungkin ya, teman-teman yang paham silakan di sharing-sharing di sini ya. Mungkin teman-teman yang di Blitar atau mungkin yang memang berada di area tertentu di humas atau di apa yang bisa memberikan jawaban, silakan. Ini dari pertanyaan dari teman ya, betul kemarin kan kita sempat membahas burung-burung maskot. Jadi kita akan sedikit demi sedikit kita memperkenalkan maskot-maskot di daerah kalian, di daerah teman-teman masing-masing. Apakah sih fauna atau flora maskot di daerah kalian? Karena belum begitu banyak teman-teman yang peduli juga, nggak banyak yang tahu apa sih maskot daerahnya gitu. Jadi nanti kita pelan-pelan kita update terus ya maskot, entah burung, entah fauna, entah flora dari daerah asal teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah wawasan dan khasanah seputar plasma nuta asli Indonesia, mungkin yang ada di sekitar kita tidak disadari ya. Rata-rata yang ada di sekitar kita itu malah tidak disadari, seperti itu. Jadi dengan kita upload nanti ya semoga bisa bermanfaat aja. Ini di Instagram loh, nanti kalau di YouTube mungkin yang nonton dikit ya, jadi segmentasinya beda. Nah ini buat di Instagram. Jadi kalau di Instagram itu ya kita lebih ke adventure, kita lebih ke penangkaran, lebih ke situ. Cuman kalau di YouTube mungkin di channel YouTube kita lebih ke spesifik ke penangkaran ya, karena yang nonton itu. Tapi kalau di Instagram kita beragam. Itu salah satunya ya membahas seperti ini, isu-isu seperti ini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kita bahas satu pertanyaan dari teman yang memang kita bisa bahas. Dan terima kasih teman-teman juga, ini salah satu ide juga, salah satu masukan juga tentang apa yang perlu kita bahas dari topik pembahasan kita seperti itu ya. Jadi memang penting juga ini, perlu juga ini partisipasi teman-teman, kita sharing-sharing jadi interaktif ya. Jadi nggak melulu satu arah dari saya kasih informasi gitu. Ya makanya kita sharing-sharing seperti ini, karena yang saya nggak tahu jadi tahu, dan teman-teman yang nggak tahu jadi tahu semua, jadi sama-sama saling ini ya, berbagi informasi. Sharing-sharing itu penting, bersilaturahmi itu apalagi itu penting sekali. Makanya ya daripada pusing-pusing, jangan dibikin pusing hidup ini. Sekali lagi kita santai saja, relax saja, dinikmati sambil ngopi, seruput kopi pahit dulu. Gitu ya. Jadi memang
Ini membahas tentang burung tadi, burung maskot. Jadi burung maskot itu gunanya untuk apa sih? Ya gunanya untuk menambah inilah ciri khas lah, untuk menjadikan ciri khas satu daerah itu. Penting juga maskot, terutama untuk event-event aja ada maskotnya ya, entah itu olimpiade, pon atau apapun itu pasti ada maskotnya. Nah itu daerah tertentu juga harus merepresentasikan itu. Maskot itu merepresentasikan merepresentasikan satu daerah. Kalau Kabupaten Blitar ya mungkin yang mewakili keseluruhan dari Gunung Kelut sampai ke Laut Selatan, Laut Kidul. Itu apa kira-kira? Dan lebih banyak di yang bersinggungan dengan masyarakat Kabupaten Blitar itu apa gitu. Bisa dicari teman-teman, nanti ada ide silakan. Teman-teman yang ada di Blitar Kabupaten ya, silakan nanti ditulis di sini ya, di komen-komen, nanti biar kita ada masukan. Siapa tahu nanti ini bisa direvisi nih Cucak Gunung nih, karena Cucak Gunung sama sekali tidak merepresentasikan ya. Cucak Gunung itu susah ditemukan juga, namanya juga Cucak Wilis, adanya di Gunung Wilis mungkin. Kalau Rengganis adanya mungkin di Gunung Kelut pun di bagian yang Kediri punya. Jadi Blitar itu kabupaten nggak ada sebenarnya, sedikit untuk populasi burung Cucak Gunungnya. Jadi tidak mewakili untuk Blitar yang bagian selatan. Ya mungkin seperti itu, mungkin loh ya. Ini paling loh ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kasih ide-ide aja biar ada masukan, biar kita ada topik pembahasan aja sebenarnya. Sambil nyantai-nyantai, sambil ngopi, sambil apa nih, memanaskan diri, menghangatkan diri. Kalau di sini bilangnya api-api. Nah, kalau di tempat kalian apa nih? Kita tuh batok kelapa loh. Jadi batok kelapa, batok kelapa ini oke ini. Tapi kita ngambil burung dulu ya. Lanjut dah, kita saatnya burung-burung udah pada keluar nih, kita coba berburu foto dulu, berburu video dulu. Oke teman-teman, sekian dulu teman-teman, nanti sharing-sharing, jangan lupa tinggalkan komentar ini apa ide-ide kalian tentang burung maskot yang perlu di Kota Blitar ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sari dan siap.